Biar Mbak Dwi itu di sini. Aku nggak ngeliat dia. Mbak di depan sini, Mbak di depan sini. Biar kelihatan. Hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255. Tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat, dia akan kuat. Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Setelah kita menonton video ini, ada satu pertanyaan yang selalu muncul di benak saya atau mungkin di benak teman-teman. Mengapa negara yang perkasa ini bisa sampai kecolongan? Mengapa para bandit yang berdasi itu seolah kebal hukum selama ini? Sementara pencuri singkong diarak keliling kampung. Sementara pencuri sandal di masjid dipukul sampai mampus. Di saat yang sama, telepon berdering dari pagi hingga malam. Getarnya itu membawa teror. Di seberang sana ada suara tanpa wajah yang mengancam akan menyebarkan foto aib, menagih utang pinjol yang membengkak gila-gilaan. Utang yang diambil oleh seorang ibu bukan untuk berfoya-foya, tapi sekadar untuk membeli susu kaleng dan beberapa liter beras. Dari berita kita juga mendengar ada seorang nenek yang tertunduk lesu di pengadilan. Ia diadili karena mencabut sebatang singkong dari tanah perkebunan. Singkong yang baginya adalah penunda rasa lapar untuk hari ini. Ini adalah ironi yang mengoyak nalar kita. Di satu sisi rakyat kecil tercekik hingga mampus untuk urusan perut. Sementara di sisi lain, di menara-menara Gading Jakarta, angka triliunan rupiah raib digarong oleh tangan-tangan licin berkerah putih. Lalu pertanyaannya, mengapa selama ini negara seakan kalah di depan koruptor? Jawabannya telanjang dan menurut saya sangat memalukan, teman-teman. Negara selama bertahun-tahun telah kalah. Kita dipaksa bungkam menerima kenyataan bahwa sistem ini telah dibajak oleh koruptor. Gurita mafia koruptor telah mencengkram setiap sendi pengambil kebijakan. Mereka bukan sekadar mencuri, mereka menyetir negara. Mereka menulis aturan, mereka membeli pejabat, dan mereka menertawakan penderitaan kita dari atas tumpukan uang haram. Namun sebuah pemandangan langka tersaji di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Senin 20 Oktober 2025. Itu bukan sekadar seremoni, teman-teman. Itu adalah sebuah deklarasi. Di bawah tatapan tajam Presiden Prabowo Subianto, tumpukan uang senilai 13 triliun 255 miliar diserahkan kembali ke kas negara. Uang itu adalah hasil rampasan dari tindak pidana korupsi fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO yang didalangi oleh korporasi raksasa. Ada Wilmar Group, ada Musimas Group, dan ada Permata Hijau Group. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan dan kami karena situasinya perekonomian kami bisa menunda, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. 13,2 triliun adalah angka yang sulit dibayangkan secara akal sehat ya teman-teman. Bayangkan ada berapa juta ibu yang bisa terbebaskan dari jerat pinjol dengan uang itu. Bayangkan berapa juta anak yang bisa minum susu bergizi. Bayangkan
Berapa banyak pencuri singkong yang tak perlu lagi untuk mempertaruhkan harga diri mereka demi sesuap nasi. Dan bayangkan berapa banyak sekolah yang bisa dibangun dari hasil kecolongan dan kebocoran itu. Total kerugian negara seperti diungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin mencapai 17 triliun dari satu sektor saja, yakni sektor minyak CPO. Ini bukan kebocoran, ini perampokan brutal di siang bolong. Prabowo dalam sambutannya tak hanya berterima kasih, ia memberikan sinyal perang yang belum berakhir. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka. Jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Yang jelas penyerahan 13,2 triliun ini bukanlah keajaiban satu malam. Ini adalah puncak dari gunung es perlawanan yang telah dibangun oleh Presiden Prabowo sejak setahun memimpin. Kita mencatat dengan baik bahwa Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya tanpa pandang bulu selama setahun ini. Mereka berhasil menangkap lebih dari 80 koruptor kelas kakap, telah diciduk dan dijebloskan ke penjara. Ini bukan lagi drama tebang pilih ya teman-teman. Yang jelas taring keadilan itu kini menyasar jantung kegelapan. Para mafia tambang ilegal yang selama ini merusak alam dan merampas kekayaan negara kini harus lari kocar-kacir. Aset mereka disita, rekening mereka dibekukan, dan para pengusaha sawit ilegal yang membabat hutang kini dipaksa berlutut mengembalikan apa yang bukan hak mereka. Pengusaha-pengusaha gelap yang terbiasa mengatur selama ini di balik layar kini gemetar ketakutan. Langkah Kejaksaan Agung di bawah komando ST Burhanuddin yang mendapat restu penuh dari istana adalah bukti bahwa negara tidak lagi mau didikte oleh para perampok. Sisa kerugian CPO sebesar 4,4 triliun pun tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Aset perusahaan penjahat itu telah diikat sebagai jaminan. Tak ada lagi ruang untuk lobi-lobi busuk, apalagi untuk berlari. Yang jelas era kegelapan mulai diterangi. Para mafia yang terluka pasti akan melawan balik. Mereka akan menggunakan sisa-sisa kekuatan mereka untuk menggoyang pemerintahan, menyebar fitnah, dan mengadu domba kita. Dan kini pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah kita hanya akan menjadi penonton, menikmati pertunjukan sambil mengeluh di media sosial? Ataukah kita akan bangkit berdiri di belakang presiden dan menjadi benteng dari perang suci yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern,
rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak.